Amin. Amin. Kan untuk Melanie. Oke, thank you. Steve, biasanya ada yang kasih kesaksian atau bagaimana itu? Siapa yang punya ya disilahkan sekarang. Anybody? Oke, kalau ada ya bisa nanti aja. Oke. Oke, alright. Jadi minggu ini, 2 minggu yang lalu, itu kan Pastor Liu sudah membahas dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Jadi hari ini I hope kalian buka Alkitab, yaitu dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 38. Oke, Yohanes 13 ayat 21 sampai 38. Let me read it. Ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudnya? Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi syarat dan berkata, "Tanya, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Ayat 26. Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yesus pergi, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Lalu Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kuberikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata padamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Oke. Saya membaca ini pasal ini ulang. Nah, di ayat 22 itu kelihatan sekali selama 3 tahun murid-murid Yesus bergaul bersama-sama. Tapi kelihatannya mereka tidak kenal satu sama lain. Buktinya, mereka tidak pernah menduga kejujuran Yudas. Kemunafikannya ditutup dengan baik sekali. Siapa di antara kita yang pernah dikhianati? Saya pernah. Waktu saya di Jakarta, saya punya sahabat, itu teman kantor saya. Dia coworker, tapi dia juga sahabat saya. Kita kerja sama-sama, setiap hari kita lunch sama-sama, kita sering berenang sama-sama. Tapi melalui satu kejadian, saya merasa ditusuk dari belakang. Itu kagetnya luar biasa.
So, dikhianati oleh orang yang terdekat atau paling dekat. Teman gereja, bisa teman pelayanan, teman sekerja, bahkan keluarga. Pengkhianatan justru tidak pernah datang dari musuh kita. Apa sih rasanya waktu kita dikhianati? Nah, saya nggak tahu kalian pernah merasa atau tidak, tapi saya pernah merasa adalah shock, itu nomor satu. Kita broken heart, orang yang dekat sama kita kok begitu. Kita juga marah. Reaksi kita pasti tidak menyangka, yaitu pasti nomor satu adalah kaget. Di Mazmur 55 itu ditulis oleh Daud, ini digambarkan oleh Daud waktu Absalom mengkhianati dan berusaha merebut takhta. Di Mazmur 55 itu ya, saya baca sedikit ayat 13 sampai 16 aja ya, bunyinya gini. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku, kami bersama-sama bergaul dengan baik, masuk ke rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam orang mati, sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Begitulah rasanya waktu Daud itu merasa dikhianati ya. Nah, Yesus meskipun mengetahui siapa Yudas, tetapi ia tetap membasuh kakinya dan memanggilnya teman. Kalau kalian baca di Matius 26 ayat 50, bunyinya adalah, tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Dan kejadian ini ya kita tahu itu leading kepada penyalipan yang sudah diceritakan oleh Pastor Liu minggu lalu, yaitu penyalipan itu kan sesuatu yang sangat memalukan, menyakitkan, and at the end itu kan mematikan. Nah, bayangkan dia masih memanggil teman. Nah, sahabat saya yang saya ceritakan tadi itu begitu akrab dengan saya bertahun-tahun bekerja sama. Karena suatu kejadian saya merasa dikhianati, hubungan kita menjadi retak. Akhirnya putus. Padahal tadinya kita bersahabat begitu dekat. Tetapi Yesus masih memanggil dia teman. Nah, kebanyakan hidup kita sih rasanya baik-baik saja. Hidup kita rutin dari hari ke hari. Kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita mengasihi keluarga dan teman-teman. Ya, memang kita tidak sempurna, tapi rasanya hidup kita oke-oke saja. Hubungan kita juga dengan Tuhan baik-baik saja. Tapi, apa yang kita lakukan saat emosi kita berada di titik yang paling rendah? Ketika sesuatu terjadi, misalnya kita menjadi benci sama seseorang, atau saat kita difitnah, atau saat kita marah sama seseorang, saat kita dikhianati, saat kita yang lebih jelek lagi merencanakan untuk membalas dendam, saat emosi kita lagi mau meledak rasanya, kira-kira apakah Yesus tidak mengasihi kita lagi? Apa kira-kira ia memalingkan mukanya dari kita? Apa kira-kira kasihnya hilang kepada kita? Rasanya sih Yesus tidak terkejut dengan kesalahan kita. Rasanya sih Yesus tidak terkejut dengan kegagalan kita. Rasanya sih Yesus tidak terkaget-kaget dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Pengkhianatan yang dialami Yesus adalah pengkhianatan yang paling buruk. Yang tadi seperti saya sudah bilang, Pastor Wi juga bilang kan, hukuman yang sangat memalukan. Dan mestinya Yesus menderita secara emosional karenanya. Nah, jika kalian pernah merasa sakit hati karena dikhianati oleh orang yang paling dekat, I don't know, mungkin kira-kira kita tahu apa yang Yesus rasakan. Mungkin tahu sedikit lah, karena kita mungkin mengerti artinya dikhianati, tapi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, hal ini membuat apa yang terjadi selanjutnya itu begitu mengejutkan. Yesus mengetahui apa yang akan terjadi dan merasakan kepedihan akibat pengkhianatan itu. Tetapi ia tetap mengulurkan tangannya kepada orang yang akan mengkhianati dia. Saat Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya,
Mereka semua terkejut. Mereka ingin tahu siapa orangnya. Yesus berkata kepada Yohanes, penulis Injil ini, "Dialah yang akan kuberikan sepotong roti itu setelah aku mencelupkannya." Kita kemudian membaca bahwa setelah ia mencelupkan potongan roti itu, ia memberikan kepada Yudas, anak Simon Iskariot, seperti yang ditulis di ayat 26. Kelihatannya sih dari ayat ini ya, di meja perjamuan terakhir itu, mungkin Yudas itu duduk di sebelah, ada diambil, dia duduk di sebelah kiri Yesus. Karena Yesus ambil dan langsung memberikan kepada dia. Otherwise kalau dia duduknya agak jauh, mungkin roti itu kan dipass it on. Tapi Yesus langsung memberikan kepada dia. Apa yang Yesus pikirkan tentang dia, tentang kita di tengah dosa kita, saat kita dalam keadaan kondisi terburuk. Saat kita berada di kondisi terburuk, Yesus tetap terus mengulurkan persahabatan dan kasih kepada kita. Waktu saya membaca pasal 13 ini, yang sangat menonjol buat saya adalah bagaimana Yesus mengasihi murid-muridnya, hidup bersama sampai membasuh kaki mereka. Kemudian pasal ini menceritakan bagaimana Yesus dikhianati oleh orang yang dekat dengan dia, murid yang bergaul dengan dia selama 30 tahun. Tetapi ayat 34 itu emphasis-nya adalah mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Kata mengasihi ini sampai diulang-ulang beberapa kali, ditekankan beberapa kali. Nah, menurut Wycliffe, I don't know how to pronounce it. Menurut Wycliffe Bible Commentary, saya juga pikir, oh dibilang perintah baru ya. Oke. Menurut Wycliffe Bible Commentary, kenapa dibilang perintah baru? Itu adalah sesuatu yang baru karena kasih itu harus ditunjukkan kepada orang lain, bukan karena mereka berasal dari bangsa yang sama, tetapi karena mereka adalah milik Kristus. Dan kasih Kristus telah disaksikan oleh para pengikutnya, akan menjadi kesaksian bagi dunia. Seharusnya, seluruh kehidupan orang Kristen adalah tentang kasih. Kita menerima kasih yang membuat Yesus mengorbankan segalanya. Dan walaupun sebetulnya kita tidak layak menerimanya. Dan seharusnya kasih itu membuat kita mengasihi orang lain bukan karena mereka pantas menerimanya, namun karena Yesus telah lebih dulu mengasihi kita. Mengasihi orang yang kita suka, atau yang mengasihi kita, oh itu sih gampang sekali, tidak usah disuruh, itu otomatis. Tidak usah disuruh, kita pasti sayang sama orang-orang yang seperti itu. Tapi Tuhan memberikan perintah kepada kita, hendaklah kita saling mengasihi. Di situ tidak ditulis syaratnya, kasihilah orang yang baik-baik saja. Sama sekali tidak disebut seperti itu. Apakah mudah yang menjadi pertanyaan sekarang? Apakah mudah mengasihi orang yang menyakiti kita, memfitnah kita, mengkhianati kita? Sama sekali tidak. Malah rasanya terus terang jujur nggak kepingin sama sekali. Jujur kalau buat saya sih kadang saya juga struggle harus mengasihi orang yang menyakiti atau mengkhianati atau memfitnah kita ya. Yesus dikhianati, tapi pesannya kepada murid-muridnya dan kepada kita semua yaitu untuk kita tetap saling mengasihi sebab Dia adalah kasih. Amin. Oke, that's good. Tambahkan. Silakan siapa yang menambahkan? Lagi mikir, Mel. Oke. Saya baca di Lukas 6 ayat 2, ini tambahan. Lukas 6 ayat 27. Lukas 6 ayat 27. Itu dikatakan itu kita itu harus mengasihi musuh kita kan. Nah, di dalam dunia ini susah sekali untuk mengasihi
musuh kita. Makanya kita harus melihatnya itu bukan dari segi emosional. Karena kalau kita dari segi emosional mengasihi musuh, that's not possible. Kayak kita mengasihi seperti cara mengasihi seperti ke suami atau gimana ya, mengasihi ke anak. Itu kita tidak bisa mengasihi musuh kita itu seperti gitu. Tetapi yang Tuhan katakan itu kita harus doing good. Oke, 276 ayat 6 ayat 27 ini bilangnya gini. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadamu pipi yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, berikan juga berikan juga yang mengambil bajumu. Jadi kalau ada orang itu, kita mengasihi musuhmu itu berbuat baik kepada orang itu. Bukan kita mengasihi secara, aduh aku suka padamu, itu nggak bisa, orang benci kita lihatnya. Tapi kita bisa berbuat baik kepada dia. Itu maksudnya kalau saya ngertinya dari Lukas 6:27 itu. Karena kita kalau ada orang jahatin kita, ya kita berkati dia. Ini Tuhan Yesus mau dikhianati oleh Yudas itu, malahan Tuhan Yesus memberi roti kepada dia. Roti itu zaman itu tuh memberikan suatu penghargaan, itu suatu honor, kayak a toast to him gitu. Jadi Tuhan Yesus tahu dia mau dikhianati, dia kasih roti. Padahal Tuhan nggak benci dia, Tuhan masih mau juga memperingati dia. Kan? Jadi ya itu maksud gua, tambahannya itu, jadi untuk menolong kita untuk bisa mengasihi orang itu, orang yang membenci kita, ya itu do good sama dia gitu. I don't know. Ya makanya ya orang kan bilang love itu is a choice, a decision, bukan like. Kok like itu perasaan, kamu rasanya gimana. Tapi ini yang kita lihat, kok kita udah dewasa, makanya kehendak kita tuh lebih tinggi dari perasaan kita. Ya kalau orang yang nggak dewasa, anak kecil, perasaannya tuh lebih tinggi dari kehendaknya. Jadi kalau dia kesel, anak kecil nangis, jerit-jerit, tantrum, yang segala macam gitu. Sebab perasaannya tuh di atas. Tapi kalau kita yang udah dewasa, kita bisa mengendalikan kehendak kita. Ya, dan love itu is a choice. Yang saya lagi mau lihat ya dari ini semua ya, kan kita baca dari 21 sampai 38 ya. Yeah. Nah, kalian bengong nggak? Ini kan di dalam ini topik ada 4 yang lagi diperbincangkan, yang lagi dibahas. Yang satu tentang Yudas. Yudas itu dari 21 sampai 30. Dan malahan sebelumnya kalau kita lihat dari Yohanes 13:18 udah ngomongin juga yang apa itu, yang tadi yang Melanie ngomong bahwa genaplah nas ini apa-apa yang ngambil dari Mazmur. Nah, yang lain-lainnya yang kalau menurut kita itu kan yang penting sekali kan, Tuhan diglorify, dimuliakan, itu cuma 3 ayat, 31, 32, 33. Tentang perintah baru, itu yang kita berasa sangat penting, Tuhan cuma memberikan 2 ayat, cuma di 34 dan 35. Dan apa itu tentang Petrus bakal menyangkal Yesus, cuma di dalam 36, 37, 38. Nah, kalian suka mikir nggak, kok lucu ya tentang Yudas yang lagi mau mengkhianati Yesus itu, ayatnya itu yang panjang, kayaknya Tuhan tuh lagi memberikan kita tuh apa ya, jadi pengertian yang lebih besar gitu. Kalian ada yang mikir gitu nggak? Iya, ada. Aku mikir gitu. Nah, sekarang kalau menurut kalian mengapa? Saya ada sedikit pertanyaan yang Yohanes 13 yang Melanie bahas ini. Coba saya baca yang ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Enggak, jadi maksud saya begini, kita tahu Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, pada saat ini
Yesus menurut saya sih, menurut saya 100% Tuhan. Nah, pada waktu itu, pada saat ini Yesus 100% manusia. Jadi maksud saya ini, Yesus itu pada saat itu bernubuat atau meramal atau apa gitu. Pada Yohanes 13 ayat 21 ini. Oh, maksudnya dia tahu bahwa dia akan tahu. diserahkan. Ya. Begitu maksudnya. Ya, jadi maksud saya Yesus itu pada saat itu sedang bernubuat atau meramal bahwa ada satu muridnya. Ya. Karena Tuhan Yesus kan 100% manusia, 100% Tuhan. Ya. Sometimes dia berfungsi, dia taunya sebagai Tuhan, sometimes dia sebagai manusia 100%. Jadi nggak bisa 100%. Jadi di sini I think dia tahu, pokoknya dia tahu bahwa dia akan begitu. Oke ya, saya ini kalau menjawab yang itu, coba kita, ini kan kita mulainya 13:21. Iya. Tapi kita coba baca sebelumnya, yaitu dari 13:18. Ya. Oke, siapa yang mau baca? Yohanes 13, 18 dan 19. Ya, bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Jadi menjawab pertanyaan kamu, emang ya kalau kita ngomong kalau ramalan itu roh tenung, tapi kalau Tuhan itu bernubuat ya. Iya. Bahasa benernya ya. Jadi ini Tuhan kan bilang, aku mengatakannya supaya kalau itu terjadi, kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ya kan? Iya. Jadi makanya yang kita bilang, Tuhan itu bukannya dia meramalkan kita, tapi dia itu sudah tahu, sebab dia yang orang bilang foreknew ya, sebabnya dia kan nggak diinin sama time, dia udah bisa tahu kelaknya gimana. Makanya saya bilang, kan kalau kita lihat di Petrus kan dia bilang, Yesus itu sudah disediakan buat menjadi penyelamat kita sebelum dunia dijadikan. Jadi belum bikin Adam dan Hawa, Yesus udah tahu, Allah tuh udah tahu nanti Yesus bahkan menyelamatkan seluruh dunia. Itu kan something yang ya emang yang selalu bilang, pikiran kita itu ya Tuhan itu infinite, kita finite. Ya kan? Tuhan tidak terbatas, kita terbatas. Tapi jadi saya melihat emang Tuhan udah tahu, dan tadi yang saya bilang ya, ada orang suka nanya kan, Yudas nanti kalau masuk surga atau enggak? Sering kan orang nanya gitu kan? Nah, kalau menurut kalian gimana? Until he has asked for forgiveness dari Tuhan Yesus, dia pasti diterima sama Tuhan. Tetapi Yudas, menurut apa yang kita baca, dia tidak pernah memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus. Makanya dia itu pergi ke tempat yang satu lagi. Ya. Sebabnya kalau kita baca, ya apa itu, kalau ini pengertian saya ya, mengapa Tuhan milih Yudas? Kan Tuhan itu sampai berpuasa waktu memilih rasul-rasulnya. Tapi kan dia milih Yudas. Padahal dia sudah tahu Yudas bakal mengkhianati. Iya kan sebetulnya? Iya atau iya? Iya. Jadi kalau ini saya ngelihatnya tuh Tuhan tuh mau memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan tuh adil. Sebab ada kan sering kan kalau kita lagi bicarain firman Tuhan, sering orang bilang, oh kok gitu gimana? Orang yang terpencil nggak pernah dengar berita Tuhan nggak fair dong. Itu mereka bakal. Tapi Tuhan tuh di sini saya melihat bahwa Tuhan itu lagi memperlihatkan Tuhan itu cinta semua orang. Tuhan kasih kesempatan semua orang. Jadi ini mestinya kan Yudas tuh sama Tuhan itu kan kalau orang ngomong gulang-guling ya. 3 tahun itu kan sama-sama terus dia bisa ngelihat Tuhan, semua pengajaran Tuhan, miracle Tuhan semua. Tapi tetap pilihan dia itu kan Tuhan tetap memperlihatkan manusia mempunyai pilihan, dan sebab setan itu tidak pernah bisa
menguasai kita kecuali kita kasih dia izin dan kita kerjasama dengan setan. Ya. Makanya kalau di Yakobus kan dibilang, kamu itu jatuh dalam dosa karena keinginan kamu sendiri. Emang pencobaan itu ada, tapi kalau kita tuh mau menerima atau enggak menerima itu pencobaan. Ya, jadi makanya di di Yakobus 1:14 itu kan dikatakan tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan kalau keinginan itu dibuahi dengan apa? Dibuahi dengan pencobaan dari iblis. Jadi semua pembuahan itu mesti ada dua unsur, telur dan sperma. Putih ketapa dengan benang sari, kalau buah-buahan itu saya udah agak lupa, itu yang zaman dulu di ilmu hayat ya. Kalau pembuahan buah ilmu hayat ya itu. Gitu kan. Jadi pembuahan itu selalu ada dua. Nah, jadi kalau pembuahan dari dosa itu temptation dari setan selalu mau tempt kita, tapi keinginan kita itu yang jadi ada pembuahan. Tapi kalau keinginan kita benar, cuma hanya mau memuliakan Tuhan, nggak keinginan jasmani, maka tidak dibuahi. Temptation dari setan itu tidak akan dibuahi. Ya. Jadi itu saya ngelihat. Nah, lantas yang saya ngelihat juga tuh yang di di Matius ya. Di Matius kan tadi udah ngomongin tuh bahwa yang Yesus bilang ya di Matius 26:24, Yesus mengatakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi Yesus ngomongnya kan keras juga kan tentang ini ya. Lantas juga di Kisah Para Rasul itu juga dikatakan bahwa coba kita lihat Kisah Para Rasul waktu pemilihan murid-murid. Kisah Para Rasul 1 ayat 24 ya. Waktu mereka lagi mau memilih murid menggantikan Yudas, itu ada, tolong baca. Ayat 24. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ya. Lalu, sampai situ ini kan dibilang, jadi yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jadi saya bilang, makanya selalu dibilangin dalam peristiwa Yesus waktu disalib, dua murid kan, Yudas mengkhianati dan Petrus. Jadi yang kita ngelihat, Petrus juga menyangkal, padahal Tuhan pernah ngomong sebelumnya, siapa yang menyangkal aku akan menyangkal dia juga, kan gitu kan. Dan Yesus nyangkalnya 3 kali lagi kan. Petrus, tapi kalau Yudas itu, walaupun tadi yang Melanie udah bilang, waktu dia mau menyerahkan, Yesus bilang teman. Jadi Tuhan tuh kasih kesempatan-kesempatan, tapi dia itu nggak punya iman bahwa dia bisa gandolan sama Tuhan. Kan bertobat itu kan perlu 3 ya. Perlu pengakuan, penyesalan, dan iman. Itu 3 unsur yang paling penting. Orang bisa bilang ada 6, ada semua. Tapi yang saya lihat iman ini loh. Yudas tidak punya iman untuk tetap ini sama Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Tapi kok Petrus, dia emang waktu itu nangis sesudah dia sadar, dia nyangkal Tuhan 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi dia tuh tetap beriman bahwa Tuhan, gandolan sama Tuhan. Jadi itu yang makanya saya sering bilang, kita boleh jatuh dalam dosa, asal jangan hidup dalam dosa ya, beda kan. Tapi kita tuh selalu beriman bahwa kita selalu dapat kembali kepada Tuhan, bertobat, dan Tuhan pasti akan menerima kita kembali. Iman. Yang tadi Alek tanya itu apakah Tuhan Yesus meramal atau apa? Terharu ya, atau menubuatkan. Tapi di sini kan udah dikatakan di ayat 2. Yang di ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana.
dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Jadi itu iblis yang membisikkan si Yudas itu merencanakan. Betul. Jadi bukannya meramal, bukannya yang tadi tentang nubuat, yang saya bilang tadi itu yang saya baca di 13:19. Yesus bilang kan, aku mengatakannya. Jadi sebelum hal itu terjadi, supaya kalau hal itu terjadi, kita tahu bahwa Yesus itu bernubuat, bahwa Yesus itu Allah yang tahu semuanya. Sekarang perkara yang kerasukan iblis, itu yang tadi saya bilang, bahwa iblis itu selalu mencoba mau mencobai kita, ya. Tapi itu kita punya pilihan, choice. Mau menerima, kita memberi dia celah, memberi dia kesempatan, memberi dia izin, atau kita bekerja sama dengan dia. Jadi kalau saya berasa bukan, ya maka sama Yesus aja iblis mencobai kan. Dan waktu dia kalah kan dituliskan di Lukas kok nggak salah, dia mengundurkan diri tapi menunggu kesempatan. Jadi iblis itu selalu mau mencobai kita, itu selalu nggak usah diiniin lagi. Tapi yang kita bisa mengendalikan diri, ya, itu dengan kita punya keinginan. Sebab banyak orang bilang kan, di sini kan bilang kan, Yudas itu kayaknya juga waktu itu senang kan, dia sangka Yesus bakal jadi raja. Makanya sesudah Yesus selalu ngomong, saya bakal disalibkan, saya bakal ini. Makanya dia sebelum ini pun dia sudah menjual Yesus dengan 30 keping perak ya, atau apa ya? Pokoknya udah dijual, dia bilang nanti dia bakal menyerahkan Yesus. Tapi jadi emang dia sudah, keinginan dia itu, emang choice dia itu emang begitu. Jadi in other words, dengan perkataan lain, Inga, apakah juga kita bisa melihat dari diri Judas itu bahwa dia itu lebih mendambakan keduniawian, misalnya di sini versus ketuhanan. Ini light and darkness, right? Jadi itu adalah sifat manusia. Tuhan udah memberikan terang kok, udah diberikan terang. Manusia tetap aja ngikutin kegelapan. Jadi hal ini nyata sekali kalau menurut saya dalam hal ini. Makanya kan Yesus bilang, syarat pertama menjadi murid Yesus apa? Jadilah terang. Kan Pastor Liu udah sering ngomong, menyangkal diri kan? Ikutlah aku. Ya, ikutlah. Jadi menyangkal diri, memikul salib, ikutlah aku. Ya kan? Jadi emang keinginan kita itu, keinginan jasmani kita itu selalu ke sono. Makanya kita tuh bisa menyangkal diri, hanya mengarahkan pikiran-pikiran kita perkara di atas. Ingat gak di Kolose yang dibilangkan? Sebabnya kalau keinginan duniawi itu yang dulu yang Han selalu bilang, ya yang dari 1 Yohanes 2 ayat 6 ya, bahwa keinginan mata, keangkuhan hidup, sama keinginan hati ya, atau apa ya? Pokoknya kalau di ngomongin gampang tuh, harta, wanita, sama tahta. Sama pada bilang kan? Power. Ya, selalu itu 3 kan. Kayaknya loh, lebih banyak laki-laki ya yang jatuh dalam dosa ya. Kok dibilang wanita? Ini just. Kalau lu bilang harta, wanita, tahta. Wanita urusannya lebih lain. Lebih kompleks. Lebih kompleks sebenarnya. Kalau laki straightforward. Jadi saya juga mau soal Yudas ya, straightforward aja. Yudas itu ya orangnya tidak mau mengerti. Kalau Petrus itu juga tidak mau mengerti, tapi ada bedanya. Kalau menolak, kalau si Yudas itu menolak, dan akhirnya dia tidak, maka itu Yesus itu pengen dia tuh mengerti. Bedanya sama Petrus itu dia orangnya bebal. Sebab bebalnya itu dia itu gimana ya, dia selalu menyangkal disebabkan karena dia pengertian dia itu tidak secara ilahi. Pengertian dia itu hanya manusia. Jadi akhirnya dia bisa jatuh. Jadi kalau pengertian kita tuh nggak ilahi, kalau Petrus ya dia jatuh juga. Tapi dia tuh bisa akhirnya berbalik. Itu yang bedanya dengan Yudas. Maka itu Yudas itu selalu tidak mau mengikuti pelajaran firman yang Tuhan sudah berikan. Dia tidak mengerti.
Ini kalau soal Yudas, pelajaran ini banyak sekali di dalam pengertian orang-orang Kristen. Jadi sebenarnya itu yang tadi sudah diomongin semua, kita mesti dekat sama Tuhan, mesti mengerti, jangan ada bantah-bantahan, terima saja. Ini saya ngomong cuma straightforward begitu aja. Maka itu pelajaran kita itu di gereja itu begitu juga. Ada orang tidak bisa mengerti akan firman Tuhan yang dikhotbahkan lalu mempunyai motivasi yang salah. Ya, itu jadi salah semua. Orang yang demikian biasanya tidak terbuka, selalu tersembunyi. Dan tidak mau mengerti, sehingga pertumbuhan gereja dalam kesatuan dan persekutuan dalam kekudusan bisa terganggu. Itu kayaknya Pastor Lee udah ngomong yang khotbah kapan itu, soal kesatuan. Itu terganggu akhirnya hidup kita. Itu soal Yudas itu jadi bisa merusak sekali. Tapi kalau Petrus, sama juga. Dia begitu. Dia menyangkal. Tetapi akhirnya kan dia mengerti bahwa keilahian itu yang dia sadar. Yesus melihat dua-duanya tentu sedih. Itu soal pembicaraan Melanie kan soal kasih. Kasih itu sangat besar. Maka itu Yesus itu melihat kejadian itu dua orang. Dia tuh sedihnya bukan main, sampai sedih bukan main gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan kesedihan dia sama Lazarus, lain sekali sama kesedihannya. Dia kan sama Lazarus kan dia sedih, dia sakit, dia mati. Ya dia sedih, tapi sedihnya dia tuh lain di situ. Tapi sedih di sini soal kasih tuh kayak mereka tuh ignorant sama kasih karena mereka nggak punya hubungan yang benar. Itu ya. Pelajarannya kita juga di sini untuk supaya kita bisa mengasihi. Bila kita tidak memilih Yesus, tindakan cinta menjadi permulaan penghakiman dan penumpuan bagi kita. Jadi kita itu bahaya. Kita akan segera menuju kehidupan gelap tanpa cinta. Juga akan semakin menjauh dari sang sumber terang dan hidup. Jadikanlah kasih Tuhan pertimbangan yang paling utama dari tiap pilihan kita. Maka itu keluar perintah baru. Perintah baru itu yang Tuhan tuh menjadi teladan. Sebab kasih itu semua dari pelajaran Yesus kan. Karena itu ia telah terlebih dahulu mengasihi mereka itu dua. Jadi pesan terakhir yang diberikannya pada murid-muridnya yaitu agar mereka saling mengasihi. Itu kasih itu yang kita harus punya. Kalau nggak mengerti itu nggak keluar. Jadi pelajaran kita, kasih inilah yang menjadi ciri khas orang percaya. Saya bilang ciri khas. Yaitu murid-murid Kristus supaya orang lain yang melihatnya percaya. Orang lain yang lihat bahwa kita adalah murid-muridnya. Sudahkah kita semua seperti itu, saling mengasihi? Apakah yang masih ada yang belum? Supaya kelak ada jaminan yaitu mengikuti Yesus ke surga. Itu gunanya, maka itu Petrus bisa akhirnya mengikuti, dia selamatlah gitu. Ayat 36 ya, yang 13, Tuhan Yesus menyatakan bahwa ke tempat dia akan pergi sekarang ini tidak dapat diikuti oleh siapapun. Itu sesuatu sebenarnya tuh, apakah kita semua sudah merasakan jaminan? Kalau kita nggak ada jaminan itu, kita nggak bisa merasakan. Jadi kayak sekarang, kalau bilang, saya sering ngomong, kalau saya mati, saya ke surga. Tapi ngomongnya benar loh itu, saya ngomong cuma straightforward. Tapi kalau saudara nggak pernah punya ngomongan itu, cek diri saudara. Sebab saya kalau ngomong cek diri saudara, saya ingat Sundong itu, cek saudara semua. Gitu. Sebab ini merupakan bagian dari penggenapan rencana keselamatan Allah yang sempurna. Harapan dan tekad Petrus yang kita pelajari dalam ayat ini mungkin merupakan harapan dan tekad kita juga untuk kita bersemangat tuh. Di mana kelak kita pun akan dapat bersama-sama Yesus untuk selama-lamanya bertemu muka dengan muka. Ya, walaupun kita orang percaya masih hidup dunia, kita pun bisa mengalami persekutuan yang kudus dengan Dia dalam roh dan kebenaran. Itu saya percaya, dalam hidup ini kita bisa merasakan itu semua. Tapi kalau nggak ada itu, nggak ada kasih. Kasih itu yang nomor satu, yang Yesus, itu Yesus sedih lihat kejadian bacaan kita ini semua. Itulah pokoknya, cuma begitulah. Yeah, so it is about your heart. Persis. Hati Yudas itu sebenarnya sudah kaku ya, sudah diliputi kekakuan, jadi udah nggak mau berubah. Kalau hati si Petrus itu masih panas, jadi dia merasakan, dia dapat menangis mengenai kesalahannya. Betul. Terus balik. Nah itu hati yang semacam itu ada hati yang hidup, hati yang mempunyai kasih. Betul. And kita semuanya sebenarnya mesti menjadi imitators of Jesus. We have to be like Jesus. Jadi it's about the heart. Everything is choices and heart. Sekarang saya cuma lagi mikir sesudah dengar semua itu, sebetulnya juga bedanya apa ya? Kalau Yudas itu bergantung pada kekuatannya sendiri. Yeah,
Therefore, she Kalau was- Petrus bergantung pada Tuhan, Ya. bersandar pada Tuhan. Sebabnya kalau tentang kok bilang pertobatan itu perlu penyesalan, pengakuan, dan Ya. iman. Kalau pengakuan dan penyesalan itu kurang. si Yudas sudah. Kan dia habis itu kan pergi ke bait Allah, Kembali. dia nyesel, dia bilang aku telah berdosa. Udah gitu dia lemparin uangnya. Itu juga berarti kan udah penyesalan. Dia nyesel sekali, tapi makanya dia bergantung pada kekuatannya sendiri. Ya, Jadi dia nggak beriman pada Tuhan, tapi jadi dia kesel sendiri, guilty feeling semua, atas dia bunuh diri. Ya, tapi kok Petrus dia tuh udah ngandelin yang tadi kan orang Tuhan, ngandelin Tuhan aja lah, mersinya Tuhan gitu ya. Ya. Tadi Kobing ngomong-ngomong sama Tina, lagi ngomongin apa Kobing? Share with us. Ya, saya dari tadi memikirkan sebetulnya apa yang diceritakan Melanie, bukan yang mengenai Yudas dan Petrus ini, tetapi yang dialami Melanie itu sesuatu yang kejadian yang sebetulnya berarti sekali di dalam hidup, dan bagaimana kita menyelesaikan persoalan atau hal-hal yang mengakibatkan kita menyesali orang lain itu dengan cara yang Tuhan mau kita berbuat kepada orang itu. Misalnya saja, apakah Melanie sampai saat ini masih mempunyai sakit hati terhadap orang ini? Itu tidak diceritakan sebagai selanjutnya ya toh, karena tidak perlu di dalam persoalan ini. Tetapi itu yang saya pikirkan. Banyak sekali orang-orang yang kita kenal tentu yang mempunyai pengalaman-pengalaman yang mengecewakan daripada seorang lain. Tetapi itu tidak seharusnya menjadikan kita tetap sakit hati, dan sakit hati itu merupakan beban kepada kita sendiri. Dan selain itu sakit hati itu tidak sama dengan kehendak Tuhan Yesus untuk menyelesaikan sesuatu persoalan, sesuatu ketidakpersekutuan. Jadi saya kalau boleh menanyakan Melanie, apakah boleh saya discuss ini? Yeah, that's a very good question. I'm very surprised that you brought it up. Yeah, Nah, you know what? itu kan itu kan waktu itu terjadinya waktu sebelum saya pindah di sini itu kan di Jakarta. Nah, would you believe the last few years suddenly I was thinking about my friend itu and then I tried to Google it gitu loh. Saya ketik nama dia, tapi kok munculnya fotonya bukan dia, and then udah gitu saya Google lagi, saya kepingin tahu gitu loh, how is she doing, is she okay, tapi ya udah terlalu lama ya, sudah lost contact, udah lama sekali, udah almost lama sekali, but I did try to locate her gitu loh, but nggak ketemu. Saya tidak perlu mengetahui persoalannya, sama sekali tidak perlu. Yang saya perlu tahu adalah Melanie sampai sekarang masih sakit hati atau tidak. No. Kalau orang sering tidak melupakan sesuatu itu dan menyimpan di dalam hati, dan itu menurut apa yang saya ketahui dan setelah saya tanyakan kepada Tuhan Yesus seterusnya, saya tidak pernah mau memikirkan bahwa I don't like this person because he has cheated me or he has whatever. Nah, kalau memang itu tidak mengganggu Anda itu untuk seterusnya, artinya sama seperti sudah selesai dan itu jalan yang betul. Tetapi kalau tidak selesai, itu perlu diselesaikan dengan meminta kepada Tuhan Yesus apa yang Tuhan beri nasihat cara kamu menyelesaikan. It's true, karena kita seperti tadi Inge bilang dan firman Tuhan bilang, perintah Tuhan kepada kita adalah kan kita harus saling mengasihi karena dia terlebih dulu mengasihi kita dan kita adalah murid-muridnya kan. Nah, tapi untuk emphasis sama yang teman saya waktu di Jakarta itu sudah lost contact and I don't feel anything at all sama dia. Tetapi ada pengalaman lain, ada dua kejadian itu yang separate people yang membuat saya sangat benci, terus terang aja, benci sekali. Tetapi yang saya mau bilang itu Tuhan itu begitu baik sekali sama saya, bahwa Tuhan itu memberikan
opportunity kepada saya pribadi ya, melalui satu kejadian di mana untuk split second saya harus mengambil keputusan bahwa saya walaupun kejadiannya sudah lama, tapi Tuhan itu begitu baik. Dia bikin suatu kejadian di mana saya harus mengambil keputusan dalam very split second. Saya harus mengambil keputusan bahwa saya akan, setelah kejadiannya lama ya, bahwa saya akan say something atau enggak melalui ada satu kejadian. Tapi saya bereaksi, saya tegur duluan gitu loh. Nah setelah saya tegur duluan, itu bisa dalam waktu sekejap itu perasaan sakit hati itu bisa hilang gitu loh. Jadi saya memang ya saya yakin kita semua ya degree setiap orang nggak sama, tapi saya yakin kita semua itu dikasih opportunity untuk kita to better. To be a better person, or apa kita mau menurut firman Tuhan yang kita sudah baca, apakah kita menolak, enggak, dia terlalu menyakiti. Tapi again, keputusan itu ada di tangan kita. We wanna do it or we don't. Tuhan enggak paksa, kamu harus. Tapi keputusan ada di tangan kita. Dan saya memuji Tuhan bahwa Tuhan memberikan kesempatan, and then karena memang betul yang seperti Dave bilang, kita membenci seseorang itu, mungkin orangnya nggak tahu, oke? Tapi itu kita yang kayak di penjara gitu, kita yang mempunyai beban gitu. Soalnya misalnya contoh ya, dulu kan saya kerja di downtown. Nah itu saya kerja di downtown, itu tiap pagi, sore, kalau pagi terutama, situ kan saya harus naik kereta, right? Naik kereta, dan kereta GO Train itu tepat sekali, jam sekian dia berangkat. Nah kalau pagi pergi saya kan saya punya tas, saya punya lunch, bawa ini. Itu mengejar kereta dengan beban, itu berat. Nah, sama juga seperti kita belajar firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, kita share sama teman-teman soal kasih. Tapi kalau ada perasaan benci itu berat. So, lebih baik lepaskan itu gitu loh. Jadi kita bisa berlari-lari dan belajar firman Tuhan itu lebih efektif, lebih fruitful, dan hati ini kan juga menuduh kadang-kadang ya. Tapi kalau kita sudah lepaskan itu semua, rasanya you're the happiest person deh. Ya. Gitu deh. Ya. Nanya saya mau komen. Lagi gue ditanya apa lagi? Saya mau komen. Itu berarti Anda telah menunggu-nunggu kesempatan selama bertahun-tahun, tidak datang kesempatan itu. Sampai Tuhan berikan kesempatan itu untuk you bicara dengan orang itu. Nah, itulah selama bertahun-tahun itu kita mempunyai suatu sakit di dalam hati. Itu yang tidak boleh. Dan itu juga bukan saja tidak boleh. It's not what God told us to do in our life. It's true. Saya melihat diri saya sendiri tidak pernah satu orang pun mempunyai musuh satu pun saya tidak punya. Karena apa? Karena banyak saya melakukan hal-hal yang tidak baik pada orang lain. Banyak juga orang lain tidak memperlakukan hal-hal yang tidak baik kepada saya. Tetapi saya tidak pernah meninggalkan itu sebagai hal yang menganggap orang itu adalah musuh atau apa. Orang itu harus dibantu. Mel kalau mempunyai perasaan itu sebetulnya harus membantu orang itu, salah atau tidak salah, untuk mengeluarkan apa yang menjadi isi hati Mel. Jadi itu saja. Jangan hidup dengan beban. Never. Never. Tuhan belum itu bukan berarti kita tidak pernah mempunyai beban. Kita selalu mempunyai beban, pernah mempunyai beban, tapi kita lepaskan. Amen. Thank you. It's true. Yeah. You're right. That's what my comment is on your topic. It's true. Thank you. You're right. You're right. Thank you. Oke. Bagaimana kita orang lain yang mau? Kalau saya bisa tambahkan sesuatu poin lagi sesudah dengar semua diskusi ini, saya juga melihat dalam pembacaan ini yang tadi Melanie sudah dengan jelas dan benar menerangkannya di Yohanes 13, saya melihat bukti dari kasih Allah kepada kita semuanya. Itu jelas sekali kalau kita perhatikan dari kehidupan Yudas, itu Yudas sudah diperingati oleh Tuhan berkali-kali. Tadi udah bilang di Matius 26, mendingan dia jangan dilahirkan.
karena dia akan akibatnya berat. Juga di ayat 13 ini, Yohanes 13 ayat berapa tuh? Ayat 8, apa mata saya kurang bagus. Sebab dia tahu siapa yang menyerahkan dia, karena ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sewaktu Tuhan mencuci kaki murid-muridnya, Tuhan tahu ada satu orang yang kotor hatinya, yaitu Yudas. Tadi dibilangin lagi di sini, satu, saya celupkan ratu ini, saya akan berikan kepada orang yang akan mengkhianati saya. Itu Yudas. Paling sedikit 7-8 kali Alkitab sudah menerangkan dengan jelas bahwa Tuhan sudah memperingati Yudas akan dosanya. Juga dengan Petrus. Dia menyangkali Tuhan 3 kali, Tuhan sudah bilang kepada dia, engkau akan menyangkali aku 3 kali ini. Itu juga sudah diperingati oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin kita jangan sampai kita masuk neraka. Kasih Tuhan adalah agar semua orang yang bertobat diselamatkan dan tidak satu orang pun yang binasa, betul nggak? Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, apa beda Yudas dengan Petrus? Yudas nggak pernah bertobat, akhirnya bunuh diri, tapi Petrus langsung bertobat. Itu yang Tuhan inginkan dari kita, pertobatan kita. Kalau kita salah, minta ampun sama Tuhan, dan Dia pasti akan mengampuni kita, sebab Dia tidak akan mau satu orang pun binasa. Itu yang saya mau tambahkan. Semuanya udah jelas di sini betapa kasih Tuhan itu kepada kita tuh luar biasa. Maka itu kasih Dia, kita mesti belajar dari Tuhan bagaimana mengasihi orang lain. Yang tadi Melani sudah kasih contoh, semuanya sudah kasih contoh, dan itu semuanya benar. Puji Tuhan. Thank you. Dan saya mau ingatkan adalah kita belajar dari Tuhan bagaimana Dia mengasihi kita semuanya, dan dengan itu pun kita bisa mengasihi semuanya. That's the first and the second hukum pertama dan kedua yang paling penting dalam kehidupan kita. Itu aja yang saya mau tambahkan. Thank you. Bisa saya tambahkan sedikit. Tadi kita sudah membicarakan tentang Judas dan Petrus ya. Tapi ada satu murid Yesus yang sangat menarik di sini, yaitu Yohanes. Tuhan sangat mengasihi semua murid-muridnya. Tapi Yohanes itu yang satu-satunya yang merasa bahwa dia dikasihi gitu ya. Jadi yang menulis Injil Yohanes ini, dan dia sendiri yang bilang bahwa murid yang dikasihi Yesus. Padahal dalam Injil lainnya kan tidak pernah disebutkan dia sebagai murid yang dikasihi Yesus, tapi dia sendiri yang mengklaim bahwa dia murid yang dikasihi Yesus, padahal Yesus mengasihi semua muridnya. Jadi kita selain kita juga tetap harus merasa dikasihi Yesus, itu yang paling utama. Kalau kita merasa dikasihi Yesus, tapi memang Yesus mengasihi kita, tapi kita juga harus menerima kasih Yesus itu, sehingga kita juga tidak akan tega untuk mengkhianati Yesus begitu. Amin. Bagus sekali Seska. Itu sebetulnya ya kalau kita ngelihat di 13 ayat 1b. Jadi di Yohanes 13 ayat 1b. Di situ Yohanes menulis, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Jadi demikianlah. Yohanes itu tahu Yesus tuh mencintai semua muridnya. Iya kan? Dia nulis itu bahwa dia tahu, tapi hanya tadi yang Seska bilang, dia sendiri yang bisa identify himself, mengutarakan, dia mengklaim bahwa dia murid yang dikasihi Yesus. Itu benar-benar, dulu saya kok dengar itu orang kok sok banget sih murid yang dikasihi, padahal enggak. Sebetulnya itu benar-benar bahwa dia itu bisa menerima dan mengutarakan dan mengakui. Jadi itu malahan sesuatu yang bagus dari dia, bukan sesuatu sombong banget sih, ngaku-ngaku. Itu malahan saya bilang itu yang Yesus senang sekali dari dia. Dan dia juga satu-satunya murid yang tidak takut waktu Yesus ditangkap. Amin. Petrus semuanya kan lari, dia nggak lari dan menunggu Yesus sampai wafat di bawah kayu salib bersama Bunda Maria ya. Amin, amin. Ya, betul. I think kita semua harus merasa sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Yesus. Itu kita harus bukan harus, maksudnya itu dalam arti kata kita berasa enggak bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Nah, kalau kita berasa itu kita melihat segala sesuatu lain. Terus terang aja, misalnya waktu vacation ini semuanya, ini musim hujan. Semua orang tidak suka, banyak yang cancel ke Indonesia musim hujan. Kita musim hujan jadinya apa? Hawanya tuh enak, nggak panas. Mendung-mendung nggak panas. Nggak, hujannya itu kalau kita pas pulang, hujan. Kita keluar, bagus. The whole time. Can you imagine?
Saya bilang benar-benar Tuhan mengasihi, saya bilang Tuhan mengasihi saya sekali nih. Gara-gara saya nih bagus awalnya. Jadi bukannya sombong, maksudnya tuh saya betul-betul berterima kasih gitu. Bayangin kalau hujan terus, becek semuanya ini bagus, nggak panas. Jadi luar biasa lah kalau kita lihat jatuh tangan kiri. Yang patah tangan kiri wristnya, bukan kaki, bukan yang lain masih bisa jalan, bukan tangan kanan. Coba, itu kan saya bersyukur sekali sama Tuhan gitu ya. I don't know, it's different. If you think God loves you, itu kita akan lebih berterima kasih gitu. Ya, Siska itu bagus sekali itu ingetin. Tapi yang tadi tambahannya Siska bukan hanya berasa, tetapi juga melihat, claim, identify himself, mengutarakan, bersyukur kita punya. Ini conclusion aja kita ngomong-ngomongnya ya, bolehlah sebentar. Itu saya melihat Siska it's very membuka kita semua juga. Dan dia salah satu yang paling muda di sini. Dan saya sendiri juga melihat banyak senior kayak tadi David juga bagus sekali nanya-nanya kepada Melanie. Saya juga orangnya mungkin kalau dilihat ya saya berasa, saya cuma bilang untuk diri saya kayak Petrus gitu. Tapi memang pelajaran ini semua, ini untuk conclusion aja yang ngomong-ngomongannya ini. Bahwa Yudas sudah 3 kali ditegur dengan kata apa sesungguhnya. Itu memang saya belajar di ayat dari 13, ayat 16, 20 dan 21. Itu dia mengatakan pada Yudas semua sesungguhnya. Ya. Jadi saya waktu baca itu, ini buat saya orang yang seperti saya, masing-masing pikir sendiri. Ya, supaya kita itu juga kembali mengenal Yesus, kita bisa bilang, yes, you love me, Lord. Kalau orang nyakitin saya juga bilang, that is nothing. Itu very tormented kalau kita ada punya perasaan itu. Macam-macam. Saya aja juga dari dulu ada orang pinjam pen saya nggak balik, saya itu sakit hati. You know me, I'm very disciplined. Gitu. Kalau anak saya bilang, I'm very compliant. It is, that's how I live. Oke, jadi saya melihat diri saya. Jadi masing-masing ini conclusion-nya dari pelajaran ini semua. Saya berasa tuh you have to check yourself. Tadi memang saya sekarang membukakan itu soal Yohanes, soal semua. Saya bilang, oh ya, saya kalau mati saya ke surga. Oh ya, saya kalau itu Tuhan mencintai saya. Itu penting sekali dengan hati, the truth in your heart. Bahwa itu menutupi, kasih itu menutupi semua. Oke, gitu aja. Amen. Baik, terima kasih Mel. The next time, Maret 12, doanya rencananya Hans yang mau kasih facilitate, tapi mungkin sekarang enggak dulu sebab dia ada di rumah sakit. Itu Yohanes 14, 1 sampai 14. Praise worship, Medi. Di mana Medi? Masih tidur Medi? Saya ingin bicara sebentar ya. Ada satu pendapat, katanya kita harus berterima kasih kepada Yudas. Karena tanpa Yudas, ya Yesus nggak ditangkap dan tidak disalib. Karena Yesus disalib, kita selamat. Ya ini satu pendapat seperti itu tuh. Bagaimana tuh? Ya ini kita hanya bicarakan conclusion, tapi ini menurut saya tuh kata-kata begitu tuh membukakan hal-hal yang suka bisa negatif. Kalau nggak hati-hati. Ya. Ini padahal saya tuh heran orang kalau ngomong gitu ya. Sorry, saya ini agak keras kok tentang gitu-gituan. Ini kan udah bilang, Yesus itu udah bilang di Matius 26 ayat 24. Apa mereka tuh nggak baca, nggak ngerti otaknya di mana? Kan Tuhan bilang, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Jadi kalau Tuhan udah rencanain, pasti terjadi. Gak usah ada Yudas, pasti. Sebab emang kan dibilang sebelum dunia dijadikan, Tuhan udah menyediakan Yesus buat menyelamatkan kita. Jadi udah dibilang bakal pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis. Celakalah yang olehnya anak manusia diserahkan. Jadi di sini Tuhan bilang bahwa siapa yang memilih melakukan itu, yang Yudas lakukan, itu celakalah, lebih baik lebih tidak dilahirkan. Kalau buat saya, ini kalau saya lagi ini, celakalah orang yang juga mikir kayak gitu. Gak cuma yang melakukan. Amin. Sorry, saya agak keras tentang itu. Kalau ada amin ya good lah. Saya senang sekali semuanya ini kalau ada amin. Sebab kita tuh juga harus benar-benar sensitif kepada apa yang Tuhan rencana dia. Amin.